kemungkinan besar ini adalah perebutan takhta di titah langit, ya, yang masing-masing terutama ini adalah Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Nilokonto yang sedang berebut. Wah, ini Mbah, saya ingin tanya. Ini saya kan awam lah, ya, generasi muda, ingin tahu Mbah, menurut pandangan panjenengan, apakah ada perebutan tahta di langit seperti halnya di bumi begitu Mbah? Tapi ulo salam yo atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing Jatinugoni hajat-hajat lugu Nusantara tapi uluk salam. Artinya memang titah ini kan, makhluk ini kita harus yakin bahwasanya ada makhluk yang berada di bumi, ada yang di langit, yang di bumi saja itu ada, walaupun kategorinya itu hanya 3, binatang, tumbuhan, dan manusia. Tapi kan binatang itu ada binatang malam, ada binatang siang, terus ada yang di air, ada yang di darat, ya kan? Terus tumbuhan juga ada yang di air, ada yang di darat, ya kan? Terus ya kalau manusia lah di atas bumi gitu, manusia. Manusia kan adalah makhluk yang sempurna artinya. Kalau bercerita tahta, sepemahaman saya, nggak usah dipercaya, saya juga tidak ingin, tapi hanya kita saling mengamati gitu. Dari dulu pun gelare jagat itu sudah ada perebutan tahta, ya, seperti sekarang kan perebutan tahta di bumi ini dari manusia ke manusia, lurah saja kan nggak ada intinya, kepala desa lah, lurah kalau di desa itu kan lurah, itu kan si A, si B, si C gitu kan. Apalagi sekarang caleg pilihan langsung dan sebagainya kan, ibaratnya kayak tahta, bupati pilihan langsung, terus gubernur, semua, presiden juga pilihan langsung kan, perebutan tahta ibaratnya. Nah, saya bercerita begini Mas, jadi topik ini adalah perebutan tahta langit yang mempengaruhi bumi begitu, ya kan? Perebutan tahta langit yang bisa mempengaruhi bumi ini memang ada pengaruhnya. Jadi perebutan tahta yang saya maksud itu dari mulai Adam, Habil, Qabil apa ya? Itu belum tahta, masih rebutnya itu wanita loh, ya kan? Nah, terus Harta juga belum. Mulai itu ya dari Sayyid Anas dan Sayyid Anwar itu sudah akan memulai. Yang satu memilih untuk tidak ibaratnya laku kapanditan, yang satu meneruskan tahta dan menjunjung kesucian. Jadi tauhidnya juga dilakoni, menguasai peta kekuasaan, artinya untuk sebuah ketauhidan itu kan, sebuah iman itu manakala didukung dengan kekuasaan itu akan lebih leluasa dalam mengimplementasikan lebih leluasa dalam menerapkan, punya teritorial gitu. Ya, punya teritorial sehingga lebih mudah lah mengajak bertauhid gitu. Mengajak manusia itu beriman gitulah caranya. Kalau dulu kan belum
Belum seperti sekarang ini banyak yang seperti terkodifikasikan. Kalau dulu kan belum, ibaratnya hanya bilisan tapi cenderung diikuti. Lah sejak Sayyid Anas dan Anwar inilah mulai terjadi gerakan teritorial. Nah, kalau sekarang itu justru akan pada puncaknya perebutan takhta langit yang mempengaruhi bumi. Puncak perebutan takhta langit yang akan mempengaruhi bumi. Kalau ini nggak ada di literasi, Mas, saya akan mengatakan bahwasanya dulu dunia ini, bumi ini, kalau sekarang istilahnya benua, Pak ya. Benua itu hanya terbagi menjadi 3. Ya, jadi saya meyakini itulah. Ya, ini kalau pas di literasi juga syukur, tapi keyakinan saya dulu dunia ini teritorialnya hanya dibagi menjadi 3. Gitu. Setelah Sayyid Anas dan Sayyid Anwar ini ibaratnya terus melakoni senang tapa brata gitulah, yang menurunkan darah Jawoto atau darah dewa, yang kemudian tanah Jawa, gitu. Saya meyakini itu, ini keyakinan loh ya. Yang katanya di sana itu sebelum India ada Malawadewa ya. Ya kan, sebelum India itu Maladewa itu kan. Ya boleh saja, namun saya cenderung meyakini bahwasanya tanah Jawa itu adalah yang asli-aslinya dulu tanah Jawata gitu. Tanah Jawata ya tanah Jawoto atau tanah dewa gitu loh. Kalaupun ibaratnya mampir di Maladewa atau mampir di India itu ada anunya, tapi saya meyakini bahwasanya tanah Jawa ini adalah tanah Jawata yang dulu bersemayamnya para dewa gitu loh. Ini singkat, Mas, saya artinya akan mengatakan singkat saja. Sesungguhnya Sayyid Anas menurunkan kama kudus itu. Kama yang menjunjung tinggi kesucian. Itu. Lah di sini kama terima. Kama terima Sayyid, singkatlah artinya, dari Sang Hyang Nur Cahya, Sang Hyang Wenang, lalu Sang Hyang Tunggal, lalu menurunkan Sang Hyang Antoko, Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Nilokonto. Nah ini kaitannya dengan cerita Indang. Artinya begini, Indang bukan Danyang ya. Kalau Indang itu adalah masih murni. Indang artinya apa? Indang itu hal yang berebut mempengaruhi manusia, karena ini Ismoyo juga dulu keturunan, saya nggak melihat dari pakem Hindu ya ini. Jadi dewa saya meyakini adalah keturunan manusia yang enggan mati, karena saya orang Jawa gitu loh ya. Jawa itu kan bukan Hindu ya. Jadi cerita dewa menurut Jawa adalah berbeda dengan Jawa menurut Hindu atau menurut Buddha begitu loh. Ini saya memahamkan artinya. Ada komen juga yang coba sekali-kali babarkan pandangan Yesus menurut Jawa, saya belum gitu. Tapi saya meyakini ini kembali lagi ya, bahwasanya tanah Jawoto ini adalah tanah bersemayamnya dewa. Dewa siapa? Dewa Ismoyo. Sang Hyang Tunggal menurunkan Sang Hyang Antoko, Sang Hyang Ismoyo, lalu Sang Hyang Nilokonto. Nah kembali lagi, karena ini turunan manusia, maka berebut ngindangi manusia. Ini awal mula ada kata indang gitu loh, Mas. Jadi pemahaman saya bukan berarti saya harus dipercaya, nggak usah dipercaya, tapi kita saling mengamati. Nah setelah itu cara sekarang itu apa ya? Ogan apa ya? Ogan itu apa? Di ogan itu bahasanya diundi apa ya? Undi gitu loh, diundi. Dah. Sang Hyang Antoko, undian. Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Nilokonto,
Ini Togog, terus Semar, terus Nilokondo gitu. Atau Betara Guru. Ini ada tiga dalam unsur manusia. Bisa dipahami nggak ini, Mas? Artinya di Ogan kamu akan milih apa dan akan kejatuhan apa. Kamu akan memilih apa akan dijatuhi. Terbuka. Siapa yang mengundi adalah sang yang menang. Karena ketiga-tiganya ini adalah tanya. Loh, saya cucumu sang yang menang. Lalu saya ini katanya ditugaskan untuk ngindangi manusia. Lah ini loh, Mas. Nah, diundi. Dalam unsur manusia ini ada unsur pikiran. Nah, dalam unsur manusia ini ada unsur keinginan, kekarepan, hasrat. Ya. Dalam manusia ini terdapat unsur rasa, perasaan. Sekali lagi saya katakan, dalam diri manusia ada unsur keinginan, pikiran. Ya. Terus kekarepan atau nafsu. Ya, kekarepan itu apa, Mas, kalau bahasa anunya? Hasrat. Ini dua kan? Satu pikiran, keinginan, dua hasrat. Yang ketiganya adalah rasa, perasaan. Lalu diundilah. Lah, kalau Sang Hyang Togog atau Sang Hyang Antogo ini berebut, dianggapnya pikiran ini yang paling bagus, sehingga mengindangi alam pikir. Jadi intinya kalau indang pikiran ini adalah ikut kepada Sang Hyang Togog, bukan berarti itu belahan dunia sana saja. Kalau orang Jawa pun kalau sedang mengikuti pikir itu juga mengikuti indang Togog gitu. Nah, kalau pikir inginnya makan enak, ya artinya nggak mau susah, maunya senang. Nggak mau bodoh, maunya pinter, begitu loh. Nggak mau melarat, maunya kaya, itu indang pikir. Nah, terus indang karep itu hasrat. Hasrat itu, harap itu hasrat ya, mengharus-haruskan, Mas. Mengharus-haruskan. Nah, jadi kalau nggak begini ya nggak gitu loh. Itu indang rasa. Nah, ini yang Betara Guru yang berada pada indang kekarepan, ini Betara Guru. Nah, terus indang rasa ini adalah Sang Hyang Ismoyo atau Kaki Semar, begitu loh. Ini setelah diundi, lalu penempatannya begitu. Penempatannya, kalau makanya saya mengatakan, saya meyakini bahwasanya dunia ini, bumi ini hanya terbagi 3 teritorial. Kalau sekarang itu mungkin disebut kalau Sang Hyang Antogo itu Cina dan Landa itu wilayahnya mana itu? Cina masih Asia, Landa itu Eropa, Pak. Isponya itulah artinya. Saya bukan suku agama dan ras ya, tapi ini indang. Kecenderungannya maksudnya. Kecenderungannya kalau orang Cina dan Landa, Eropa lah itu kecenderungannya maksudnya mengikuti alam pikir, Mas. Tinggal kita mengamati loh, ini tidak harus dipercaya, dan saya bukan berarti membatasi. Bukan berarti ibaratnya mendiskreditkan. Tapi ini adalah sebuah pengamatan maksud saya. Jadi kalau Cina dan Landa, Eropa itu, Cina Landa pokoknya lah, itu cenderung kepada indang pikir. Alias indangnya Togog. Maunya pinter, mau bodoh. Maunya kaya, nggak mau miskin. Gitu loh. Ya kalau cenderungnya itu komunis apa ya? Ya materialisme itu loh. Pokoknya mau bikin komunitas gitu kan. Ya komunitas. Pokoknya mari kita menjadi negara maju. Jerman itu termasuknya itu apa itu? Eropa juga kan. Ya itu diantaranya Cina Landa pokoknya gitu loh. Nah kalau Jazirah Arab ini cenderung kepada indang karep. Karep itu hasrat. Jadi kalau sudah begini ya begini, nggak bisa gitu loh. Ini kecenderungan lah. Kalau kita Jawa kurang lebih ya sebenarnya kalau teritorial dulu mungkin
kemungkinan dari India sampai dengan Papua Nugini, pokoknya sampai dengan mungkin Pasifik, mungkin gitu loh ya. Ya Solomon mungkin itu loh. Itu adalah indang rasa. Artinya nrimo ing pandum sumende marang takdir, ngukur rasaning liyan kaya dene rasaning pribadi. Tidak mau kaya sendiri, kalau sengsara ya bareng, kalau kaya juga bareng. Lah ini indang rasa, Mas. Artinya saya sama sekali tidak ingin mendiskreditkan orang Cina, orang Arab, orang Eropa, itu enggak. Ini adalah sebuah sen atau sebagai rel atau pemahaman atau bagaimana cara kita duduk pada posisi tanah Jawa, bagaimana di Cina, dan bukan berarti saya menjelekkan atau ingin berlomba, itu enggak gitu. Artinya saya menceritakan. Lah, kaitannya untuk saat ini kan perang dunia sudah 2 kali ya, Mas. Ya kan? Perang dunia pertama tahun 14 kalau nggak keliru ya. Ya kan? Ya 14-an lah itu. Terus perang dunia 2 tahun 42 kemungkinan kan? Iya kan? 42 sampai 45 3 tahun itu. Nah, terus lah kemungkinan besar ini adalah perebutan takhta di titah langit ya, yang masing-masing terutama ini adalah Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Nilokonto yang sedang berebut. Wah, pokoknya ini adalah harus mengikuti jejak pikir saya. Saya harus membuat rudal, membuat apa? Wah, enggak, yang penting harus tauhid gitu loh. Kebenaran harus kembali kepada murninya, ibaratnya kepercayaan, ketauhidan dan sebagainya gitu loh. Lah ini berebutnya ini yang mempengaruhi titah di bumi, Mas. Artinya jika sana sedang berebut demikian ya, antara Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Nilokonto ya, di bumi pun sikap manusia itu begitu. Jika nanti Sang Hyang Nilokonto dan Sang Hyang Antogo, nanti sebagai penengahnya ini adalah Sang Hyang Ismoyo. Nah ini artinya perebutan takhta langit. Ya kalau Sang Hyang Ismoyo, saya pokoknya ya begini, manusia niscaya kalau tidak ngetut kepada rasa rumangsaning urip, ngukur laraning liyan kaya dene rasaning pribadi, rasaning liyan kaya dene rasaning pribadi, laraning liyan sakitnya orang lain juga seperti sakitnya pribadi, niscaya tidak akan selamat fi dunya wal akhirat. Artinya kemungkinan besar sulit untuk mencapai sempurnanya hidup dan sempurnanya mati. Lah kalau sana tidak peduli, artinya yang penting kita hidup di dunia enak, ya di sana enak. Makanya maaf banyak kan kalau di makam Cina kan kesukaannya di dunia ini dibawakan ketika ke liang lahat, ketika beliaunya meninggal gitu loh. Ini sebuah cermin saja sebenarnya. Artinya saya bukan berarti mengatakan mereka itu jelek. Ini adalah sebuah cara untuk bisa mengantisipasi keberhati-hatian kita, jangan kita kepleset oleh alam pikir ya, dan alam karep atau hasrat itu yang menggebu-gebu, yang akhirnya ya kalau sekarang kan banyak nih yang cara isu khilafah ya. Nah, ini kan cenderung kepada indang karep ini, Mas, gitu loh. Jadi perebutan takhta antara Sang Hyang Antogo di takhta langit ya, artinya perebutan, wah pokoknya kamu harus begini, kamu juga harus begini. Wah, pokoknya ini pikir ada segala-galanya akan mensejahterakan, akan apa itu loh. Ini perebutan titah langit sana. Perebutan takhta di langit yang saling mengaku benar, dan kemungkinan besar sekarang Sang Hyang Ismoyo juga sedang menengahi di sana, yang nantinya tidak mau ditengahi, dan kemungkinan besar, kemungkinan saya nggak memastikan, kemungkinan besar ini sudah pada tahap akan mendekati lah pada perang dunia ketiga. Kapan waktunya saya juga tidak tahu lah. Artinya perebutan kebenaran di titah langit sana, di alam langit sana, ini mempengaruhi titah di bumi, Mas, gitu. Artinya perebutan takhta langit mempengaruhi takhta bumi.
Sehingga kita maksudnya, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Nusantara ini, saya menghimbau, saya merujuk, saya mereferensikan gitu aja, untuk tetap ngikut kepada indang rasa rumangsa atau indang kaki Ismaya Jati atau indangnya kaki Semar. Artinya kita tetap mengukur rasa orang lain, laksana perasaan diri kita sendiri, sehingga kita tidak semena-mena, tidaklah kita ibaratnya mengaku yang paling benar, mengaku yang paling suci. Mereka lah, monggo berebut ya, tapi kita jangan sampai kepelut. Artinya kita jangan sampai ikut-ikutan menjadi kaum yang gerubyuk, orang ngerti rembuk, atau seperti konten yang kemarin saya buat adalah belum melistong. Ya, artinya ini kembali lagi, perebutan tahta langit memang sangat-sangat mempengaruhi perebutan titah bumi ini, perebutan tahta titah bumi ini. Jadi intinya kita harus paham bahwasanya jika Cina Landa itu indangnya tentu indang pikir. Nah, kita memahami saja, oh kalau Cina Landa indang pikir artinya maunya kaya, tidak mau melarat gitu loh. Maunya pinter, tidak mau bodoh begitu loh. Nah, kalau maaf kata Jazirah Arab sana, kemungkinan besar adalah indangnya indang hasrat atau indang karep. Kalau nggak begini nggak, kalau nggak begini, pokoknya tidak. Ya hukumnya itu harus begini gitu loh. Orang hidup itu harus benar pokoknya. Jangan sampai salah, orang hidup itu harus suci gitu loh. Nah kalau kita suci ya dijalani, tidak suci pun dijalani. Namun kita harus ingat kepada rasa rumangsane urip. Kalau tidak dienak di kita, tentu tidak enak pada orang lain. Ya sebuah contoh lah, kita bicara terlalu keras, mengganggu yang lain, kita rem dulu gitu loh. Kan seperti itu, tidak. Kita mengeraskan untuk mengajak kepada kebenaran, ya yang tahu prerogatif benar itu kan Tuhan ya. Benar atau tidak itu kan yang mengetahui prerogatifnya adalah surga dan neraka, yang mengetahui juga Tuhan itu sendiri gitu loh. Artinya di mata manusia itu benar, belum tentu di mata Tuhan itu benar. Dan kalau kaki Ismaya ini, wong urip ora kon rebut bener, tapi wong urip kon nganjai darmaning wajib. Berarti apakah yang dimaksud panjenengan itu mengikuti indang atau mengikuti kalau dalam konten kunci keselamatan? Kan yang menjamin keselamatan diri kita sendiri, Mbak. Ya ini yang belum diketahui oleh orang banyak, Mas. Artinya kalau Sang Hyang Ismaya itu ngetut paraning sukma. Nah, kalau Sang Hyang Antogo ngetut paraning pikir. Maaf kata, kalau Sang Hyang Nilakanta ngetut paraning karep atau hasrat. Manusia kan punya pikiran, punya rasa, dan punya hasrat. Ini loh yang perlu kita bedakan. Kalau tentunya, tapi kan tidak sembarang orang, Mas, yang menjamin itu sukma sejatinya manusia itu sendiri. Tapi apakah setiap manusia itu bisa mengenali sukmanya? Nah, makanya di antara utusan masih ada yang lebih diutus. Di antara yang kekasih, ya, yang dikasihi, masih ada yang lebih dikasihi. Di antara orang yang paling dekat masih ada yang lebih dekat. Itu. Sukma itulah yang ibaratnya menjamin keselamatan pada diri masing-masing manusia. Dan nanti saya babarkanlah apa itu sifat sukma, bagaimana sifat sukma, perjalanan sukma. Lah ini yang belum, tidak semua orang bisa dan belum diketahui oleh orang banyak gitu. Artinya memang ya, sebenarnya saya membabarkan ini juga agak-agak berat juga. Artinya memang kapasitasnya orang harus melakoni bukan pada tahap syariat saja, Mas, tapi kepada hakikat dan tarekatnya gitu loh. Artinya memang ya ini hanya sekilas saja maksud saya. Jika ingin mendalami ya mari kita bahas bersama, bukan saya kepengen diguru itu enggak, Mas, gitu loh. Artinya mari kita kupas, kita bahas, kita tuntaskan dari sisi-sisi mana kita memandang, lalu di mana kelemahan-kelemahan, sisi-sisi mana kelemahan diri kita. Artinya kita memang harus berani ngaji rasa, bedah surasa. Maaf kata, bukan berarti sangipat kayak kitab, itu bukan. Kitab ini ada penghantar, tapi yang hakikatnya ada
adalah ngaji rasa lan bedah surasaning urip. Jadi intinya perebutan takhta di atas ini, dua sangyang ini, ya, dua indang ini yang menghakimi dari dulu itu selalu sangyang Ismoyo yang ngetut kepada indanging rasa rumangsa, yang menengahi gitu loh, yang menengahi. Ojo padha rebut bener. Ojo padha rebut pinter gitu loh. Tidak boleh oleh sangyang Ismoyo itu manusia berebut pinter, nggak boleh. Manusia berebut bener nggak boleh. Artinya manusia itu ngetut marang rasa jati. Itu rasa jati itu ngukur rasaning liyan kaya rasaning pribadi. Kaya apa rasaning liyan yen lagi ngelih. Kayak apa rasanya orang lain kalau lagi lapar. Mengukur bagaimana rasa kita jikalau kita sedang lapar. Otomatis kita saling memberi kan? Ya kan? Saling memperhatikan. Ini loh yang saya maksud. Jadi perebutan takhta langit ini yang saya maksud adalah perebutan benar dan benar, perebutan ibaratnya suci dan pokoknya saling berebut suci, saling berebut benar yang saya maksud. Ini yang mempengaruhi ke bumi. Jelas nggih? Nggih, saya rasa demikian. Artinya bukanlah kita berlebihan. Yang saya maksud perebutan takhta langit adalah yang dari dulu diperebutkan adalah kebenaran. Lah, Sangyang Ismoyo melarang berebut benar, tapi brayan urip, begitu loh. Saling mengingatkan, begitu loh. Ini adalah Sangyang Ismoyo atau kita terutama Nusantara ini gitu loh. Sehingga biarlah saja yang berebut dan toh kita tahu kunci-kuncinya. Kemana arah Nusantara ini nantinya. Jadi mari kita berwaspada, berhati-hati bahwasanya perebutan takhta langit itu dari dulu memang sudah ada pengaruh sejak Sayyid Anwar ya. Itu sudah mulai perebutan takhta, lalu sampai sekarang pun takhta langit juga diperebutkan, takhta bumi pun sama juga, dan perebutan takhta langit tentu mempengaruhi perebutan takhta bumi. Jadi saya rasa pengaruh perebutan takhta langit seperti yang saya uraikan itu, bahwasanya kita adalah tetap ngetut kepada indanging rasa. Perebutan takhta langit kebenaran dan kesalahan yang paling benar dan yang paling suci, monggo saja, tapi kita semoga kalau kita ngetut kepada paraning rasa sejati, niscaya kita akan sempurna dalam kehidupan, sempurna dalam akhirat. Terima kasih.